ini adalah penentuan biaya iklannya. Jadi kenapa kok agak jelimet di sini ya, memang formulasinya seperti ini ya. Jadi biaya iklan adalah 30.000 ya, kita tadi sudah menentukan 30% dari 100.000, yaitu dikali 868 itu 26 juta per bulan. Nah, saat ini Jogja Lantai 2 sudah spend per bulannya mungkin di atas 30 juta. Jadi biaya iklan sebetulnya ini adalah sesuai dengan target kita ya. Target kita tadi per bulan untuk 2 CS. Jadi biaya iklan untuk 1 CS itu sebetulnya 13 juta per bulan. Jadi memang kalau misalnya CS belum bisa mencapai 13 juta per bulan, atau anggaran harian 1 CS itu 500 ribu. Jadi kalau dengan hitung-hitungan saya 520.800. Kalau misalnya mau digenapkan, mungkin teman-teman sudah terbiasa, ada yang sudah terbiasa 600.000 per hari gitu, per CS ya, itu sudah bisa. Jadi 1 CS itu gimana caranya naik level. Jadi kalau CS pertama itu trainee ya, CS trainee itu kemungkinan belum kita, masih lewat masa testing, jadi belum kita kasihkan budget iklan yang gede. Tetapi kalau sudah CS dengan kriteria deal maker itu sudah bisa untuk di atas 600.000 per hari. Jadi kalau di saya itu ada tahapannya untuk CS, yaitu pertama trainee. Ketika trainee sudah berlanjut itu ke CS senior, terus habis CS senior jadi deal maker. Nah, ini adalah biaya di mana sudah melewati masa testing ya. Akan lebih murah lagi jika kita sudah beriklan dengan akun iklan yang sudah terbukti bagus. Jadi memang bukan mitos, akun iklan itu ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi memang bukan mitos ya. Jadi memang ada seperti itu. Ketika teman-teman itu, ini kok targetnya podo sama gitu, target sama, tapi kok hasilnya berbeda, segera ganti akun iklan. Tetapi jangan dibuang akun iklan tersebut. Ketika akun iklan yang jelek itu kita gunakan terus-menerus, kita targeting terus-menerus, itu kemungkinannya ketika sudah spend di atas 5 jutaan itu sudah mulai membaik. Nah, itu kita bisa menggunakan akun itu kembali gitu. Nah, sebelum memang kita di masa testing, formulasi saya adalah dulu pas pertama kali saya terapkan di Jogja Lantai 2 adalah 1/4 target biaya iklan, yaitu 130.200. Jadi mungkin 132 atau 135.000 per hari per CS. Jadi satu testing, kalau saya sekarang satu campaign itu ada beberapa adset. Nanti juga kalau teman-teman akan melakukan teknis iklan, testing dan sebagainya, nanti di webinar keempat itu akan saya pandu juga berapa sih sebetulnya satu campaign itu maksimal di adsetnya bagus berapa, ads-nya berapa. Dengan 130.000 itu per CS sudah bisa langsung closing mungkin 4 jam. Kalau di masa krisis ini sebetulnya ketika saya campaign terus dia itu bisa sampai ke leads itu mungkin jaraknya satu jaman ya, 1 jam ya, 1 jam 60 menit ya, bukan jaman ya, zaman Rasulullah atau zaman apa, bukan, tapi itu 1 jam. Jadi ketika misalnya sudah 1 jam lewat nggak ada lead sama sekali, berarti kita sudah bisa langsung ini dashboard tuh gimana ya, langsung buka, itu pasti CPR-nya lebih mahal, di atas 10.000 atau berapa ribu. Nah, itu segera buat lagi dan sebagainya. Nanti teknis iklannya lebih ke ini ya, produk teman-teman itu apa, jadi saya enak merekomendasikannya langsung ke teknis beriklannya. Oke, terus yang selanjutnya adalah, nah ini ya, bagaimana sih penerapannya di Jogja Lantai 2 gitu, eksekusinya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu lagi, webinar lagi dengan yang langsung ke produknya teman-teman, nanti kita akan segera eksekusi juga bersama You Online ya. Nanti juga akan ada saya dan partner saya, yaitu Mas Rahmat Agus Dwianto. Jadi teman-teman bisa mengakses rahmatagusdwianto.com. Nah, di bulan Desember ini Jogja Lantai 2 saya terapkan ya pola ini ya, pola yang sudah saya ceritakan ke teman-teman tadi, itu sudah saya terapkan di bulan
Sebetulnya November akhir itu sudah saya terapkan, tetapi masih gonta-ganti ini ya, gonta-ganti orang, komposisi, biaya iklan dan sebagainya. Nah, lempeng berjalan lancar ya lumayan itu di bulan Desember. Jadi bulan Desember awal 2019 waktu itu saya ngampu 20 orang ya, masih 20 orang pegawai, dan alhamdulillah di bulan Maret kemarin 2020 sebelum Covid ya, itu total ada 56. Jadi ada sekitar penambahan 36 orang dengan sistem yang sudah saya terapkan di sini ya, di penentuan target jualan. Karena kalau teman-teman itu nggak menentukan target jualan terlebih dahulu, itu akan bimbang nanti, dan kemungkinan yang pertama itu bimbang, karena bimbangnya itu nggak ada target yang jelas. Yang kedua, teman-teman akan kesulitan di biaya iklannya. Tahu-tahu kok tagihan di kartu kredit 40 juta gitu, wah kaget. Padahal profitnya hanya 44 juta, padahal ya cuma menikmati 4 juta gitu. Kadung, wah ini kalau memang nggak di target penjualannya, teman-teman itu biaya iklannya bisa boncos. Nah, terus yang ketiga itu ada scale up. Jadi teman-teman ketika menerapkan sistem yang saya lakukan ini, jadi teman-teman scale up-nya itu bukan scale up budget iklan, akan tetapi similar ya. Jadi antara penambahan CS dengan biaya iklan itu akan lebih terstruktur, lebih struktur. Nah, itu terus sekarang adalah saya breakdown ya target ke CS. Cuma breakdown ini sebetulnya saya diskusi sama Mas Rahmat Agus ini gimana caranya ya di awal itu seperti apa. Jadi kan saya mengklasifikasikan atau mengkelompokkan itu ke dalam klasemen. Jadi sebelum saya ke CS, sebelum saya menargetkan target ke CS, itu terlebih dahulu saya membuat klasemen. Klasemen itu saya bagi dua, klasemen transaksi. Klasemen transaksi ini dicatat berapa sih terjadi transaksi setiap hari. Jadi transaksi ini orang ya. Jadi satu transaksi satu orang. Jadi satu transaksi bisa sampai 5 pieces, 6 pieces, 12 pieces, 24 pieces, 2 lusin, 1 lusin, 2 lusin dan sebagainya. Nah, ini bisa mengetahui closing rate berdasarkan transaksi per gundul. Jadi yang saya sebutkan tadi ada kelompok CS trainee atau yang pertama CS trainee, terus yang kedua adalah CS trainee senior, dan deal maker itu ada di klasemen transaksi ini. Nah, terus yang kedua adalah klasemen penjualan. Jadi mungkin transaksinya bagus dia, tetapi penjualannya kemungkinan di nomor 2 ataupun di nomor 3. Jadi nggak selamanya yang paling banyak transaksi adalah yang paling banyak penjualannya per piecesnya. Makanya saya pisah gitu. Klasemen penjualan adalah satu kali transaksi bisa 2-3 pieces tergantung paket dan kejelian CS dalam menawarkan. Nah, itu kita buatkan SOP-nya. Jadi tadi kita target per CS ya 434 ya per bulan. Jadi contoh perhitungan klasemen penjualan adalah yang pertama nama CS A X pieces, dia berapa pieces dibagi targetnya adalah 434 pieces dikali 100%. Nah, ini closing rate-nya CSA, B, C, dan sebagainya. Kenapa saya kok bisa langsung cepat ya? Bisa langsung cepat menambah CS itu karena formulasinya ini. Jadi saya formulasinya bukan dari leads ya. Mungkin kalau dari teman-teman ya, dari ini kok lepas lagi nih. Ya? Ini kok lepas lagi ya, Mas admin, kayaknya pasinya lagi nih. Mas Rifki. Mas Rifki kayaknya Oke, lanjut. Mas, monitor Mas. Sinyal drop ini. Oh, sinyal ya Mas.
Saya tak ngombe sih. Siap. Oke. Saya lanjut ya Mas ya. Udah ya. Monggo. Oke, dengan tadi closing rate ya per CS. Jadi saya nggak menerapkan closing rate itu ada di leads. Jadi teman-teman itu seringnya closing rate itu berdasarkan leads yang masuk. Jadi kalau berdasarkan leads yang masuk itu ngukurnya jadi susah. Ngukur nambah CS kapan, nambah biaya iklan kapan, itu susah. Jadi ketika efisiennya gimana Mas Udin? Jadi kalau efisiensinya adalah breakdown-nya target penjualan. Jadi kalau misalnya target penjualan teman-teman per bulannya sudah ditentukan, itu akan lebih enak gitu. Akan lebih enak closing rate-nya. Jadi closing rate-nya itu berdasarkan target per piece-nya. Jadi kalau closing rate-nya itu berdasarkan target penjualan, itu ketika kita sudah mendapatkan closing rate CS itu 50%, di atas 50% atau di atas 60% ya kalau saya, di atas 60% itu nambah aja gitu. Ketika sudah ada 80% misalnya CS saya ada yang misalnya tertinggi itu CS namanya Dewi ya. Nah itu sudah 86%. Nah ketika sudah 80%, 86%, jadi saya nambah CS, nambah biaya iklan lagi. Jadi akan enak nanti ketika dari target penjualan. Kalau dari leads, kita sangat bergantung pada FB ya. Kalau misalnya leads-nya hari ini bagus, kalau misalnya hari ini jelek gimana? Jadi nggak fair menurut saya, karena nanti CS itu akan tergantung dari leads. Kalau tergantung dari leads bahaya. Algoritma Facebook berubah, Anda berubah. Kan kita online shop kan pengennya kan ini ya kuat di segala medan. kuat di segala masa krisis dan sebagainya ya. Kita menentukannya target penjualan, entah kamu dapat leads neng di karepmu gitu, ada organik dan sebagainya kan kita banyak kalau leader-leadernya itu sudah saya kasih buku. Jadi ketika teman-teman itu sudah punya CS2 gitu atau kalau saya 3 itu kasihkan leadernya. Jadi leader itu bisa ada kemungkinan ada 3 tim. 3 tim itu 1 leader. Jadi 1 tim ada 3 CS. Kalau 3 CS, nah 9 orang CS 1 leader itu masih bisa, masih mampu. Jadi yang saya terapkan itu di situ. Nah, penanganan CS detailnya ini akan disampaikan oleh partner saya ya. Ini khusus CS-nya karena beliau Mas Rahmat tadi yang setiap hari briefing pagi, terus ada laporan pagi, laporan siang, laporan malam, laporan sore sebelum mereka pulang dan sebagainya. Ini akan bahas detail ya. Bahas detailnya di webinar selanjutnya. Nah, realistis nggak Mas? Seperti itu. Nah, jadi ya kalau realistis sih, jadi klasemen ini kan sudah saya terapkan ya di Jogja Lantai 2, akan saya ini dulu, stop share dulu dan saya kasihkan beberapa yang sudah saya terapkan di sini. Jadi penerapan ini ada di klasemen. Nah ini. Jadi seperti ini. Gak kelihatan ya? Oh kelihatan. Kelihatan sedikit. Kelihatan sedikit. Nah ini sudah saya terapkan. Ini memang sengaja nggak terlalu jelas. Nah klasemen ini sudah saya. Jadi ini tim marketing laporan klasemen tanggal 12 April ya 2020. Ini ada SPV, ada klasemen transaksi sama klasemen penjualan. Nah ini sudah saya. Nah nanti detailnya akan saya kemukakan, akan saya buka-bukaan juga itu di webinar selanjutnya ya Mas ya, di webinar keempat. Oke, saya lanjut lagi share. Ya, saya lanjut lagi ke online shop solid. Jadi kenapa sih saya kok berbicara
berbicara terlalu dalam terkait dengan target penjualan, terus berapa penambahan iklan, berapa penambahan budget iklan, berapa penambahan jumlah CS dan sebagainya ya. Kita akan bergerak menuju menjadi ya tim online shop yang solid. Jadi metode ini sudah saya terapkan di beberapa, tapi memang kemungkinan besarnya teman-teman jarang yang menerapkan. Karena apa? Ketika saya berbicara scale up, masih pikirannya teman-teman atau murid-murid saya yang sudah ada di kelas itu mereka berpikirnya, biaya iklan digedein. Scale up itu sama dengan biaya iklan. Oh, tunggu dulu. Nggak semudah itu gitu. Kalau misalnya teman-teman hanya berpikir scale up itu adalah penambahan biaya FBH ya, akan ngoleng nanti di timnya nggak solid. Jadi kalau gimana sih caranya online shop itu biar solid? Nah, saya sudah menjelentrehkan ya di beberapa poinnya, yaitu jika teman-teman sudah menentukan biaya iklan di awal. Nah, jadi kriteria saya atau karakter saya itu menentukan biaya iklan itu di awal. Kalau menentukan biaya iklan di tengah-tengah ataupun kita persiapan landing page dulu, kita persiapan ini dulu tanpa menentukan biaya iklan di awal, kita nggak bakalan tahu ya. Jadi kalau saya menentukan biaya iklan berapa sih Mas sebetulnya biaya iklan yang ditargetkan atau yang yang biasa saya lakukan. Nah, kalau teman-teman berkata seperti itu, akan saya paparkan biaya berapa sih harga jualmu Mas gitu. Nah, kembali lagi ke harga jual. Kalau harga jualnya 100.000 berarti teman-teman biaya iklannya 130.200, ataupun kalau saya kebiasaannya langsung 150.000 per hari itu untuk testing. Ketika sudah testing oke, atau memang saya punya insting bahwasanya produk ini akan laris, ya PD aja langsung 150.000 per harinya. Jadi kita langsung 150.000 per hari, kita langsung melakukan, ada formnya dan sebagainya. Nah, target penjualan, kemudian target penjualan. Ketika sudah menentukan biaya iklan, kemudian target penjualan, terakhir adalah total modal yang dibutuhkan untuk membangun online shop, terdiri dari 6 orang. Maka langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah punya strukturnya, ini 6 orang ini struktur ya, bukan 6 orang nama ya. Nama itu kan gampang, tinggal dimasukkan, misalnya kita buka lowongan atau sebagainya. Jadi sebelum teman-teman itu punya misalnya teman-teman baru mau membangun online shop ya. Jadi yang harus diperhatikan atau yang dibuat pertama kali itu malah struktur organisasinya, jangan orangnya. Jadi struktur organisasinya kalau di saya itu ada 6 orang, ada finance yang sudah saya bicarakan tadi ya, yang di sini ya. Nah, ini 6 orang itu terdiri dari 1 orang finance, 1 orang admin, 2 orang CS, 1 desainer, dan 1 advertiser. Nah, terus penentuan produk. Nah, produknya seperti apa? Jadi kalau untuk saat ini saya masih merekomendasikan di fashion ya. Saya masih merekomendasikan di fashion karena yang pertama kali saya lakukan itu yang paling bagus, dan per hari, karena profit per harinya bisa saya tentukan ya. Dari target penjualan tadi, profit saya sudah bisa ditentukan harian. Nah, kalau misalnya berturut-turut 3 hari berturut-turut minus, saya mengatakan produk ini nggak terlalu cocok. Walaupun nanti akan saya tetap iklankan, tetapi biaya iklannya saya turunkan untuk bisa profit, bisa plus hariannya. Nah, penentuan produknya adalah pertama kalau saya ada di fashion, yang kedua ada di slimming. Nah, slimming masih oke banget. Terus yang ketiga adalah di beauty drink. Beauty drink ini bisa kolagen, terus ini termasuk beauty ini masih termasuk sabun dan sebagainya. Sabun jerawat saya juga masih beriklan, sabun jerawat, sabun kolagen, sabun-sabun itu masih oke, beauty ya. Masih oke. Terus yang selanjutnya itu herbal. Tapi memang herbal ini saya nggak rekomendasikan karena saya sendiri ada 12 herbal yang saya jual saat ini di Jogja Lantai 2. Akan tetapi penjualannya itu masih minus ya, masih minus hariannya.
Jadi pernah 3-4 hari berturut-turut itu minus. Jadi walaupun memang di hasil akhir ya di per bulannya itu masih plus, masih oke. Nah, kalau untuk hanya sekedar bertahan atau teman-teman masih punya tim, wah mas saya kadung produknya di herbal itu. Produknya herbal dengan tim saya itu 3-4 orang ya sudah oke, masih oke herbalnya. Tetapi disesuaikan ya, jangan sampai kalau saya menjauhi kata-kata COVID, corona, wabah dan sebagainya. Itu teman-teman malah akan seakan ini menakut-nakuti atau seharusnya memang nggak terlalu dipikirkan, malah orang-orang itu malah jadi terfikir dan itu memang nggak bagus. Angel iklan corona di masa wabah ini nggak bagus, nggak terlalu bagus. Apalagi Anda terlalu memaksakan bahwasanya produk adalah sebagai solusinya di corona. Nah ini saya nggak, karena kan kemarin saya juga sempat jualan propolis kan. Dan propolis ketika saya pernah testing dengan wabah corona dan sebagainya malah nggak masuk. Tetapi ketika saya angel yang lain itu malah masuk dan profit. Nah makanya herbal masih tetap saya iklankan tapi tipis ya, nggak seperti formula yang saya sampaikan. Nggak seperti itu. Terus penentuannya adalah penentuan produk seperti itu ya, satu adalah fashion, yang dua adalah slimming, yang ketiga adalah beauty, tentang produk-produk beauty, mau drink, mau minuman dan sebagainya oke. Yang keempat herbal. Nah produknya kalau bisa HPP-nya 40.000, kalau beauty itu agak susah ya, walaupun saya menemukan beberapa 1-2 yang memang HPP-nya 40.000, tetapi secara keseluruhan itu sulit HPP-nya 40.000. Tapi kalau fashion memang di Jogja Lantai 2 ini kan kita punya pabrik sendiri ya, Amanah Garment, yang itu kita ada brand tersendiri di beberapa pabrik kami, itu HPP-nya memang di bawah 40.000. Bawah 40.000. Nah, terus HPP 40.000 itu banyak ya. Tapi apakah produk tersebut bisa dibuat paketan? Nah, ini. Kalau misalnya HPP tadi 40.000 dengan profit Anda kan cuma 30.000 ya. Jadi kan bisa dijual dengan harga 90 atau 100.000 ya. 100.000 itu masih oke. Nah, tersebut bisa dibuatkan paketan. Jadi kita membuat paket 1-2, minimal 2 lah. Tapi kalau fashion itu enaknya bisa langsung paketannya 5, langsung 6 gitu. Jadi profitnya lumayan. Daripada lumayan kan ya. Terus goal bisa, ya ini tujuan ya. Tujuannya bisa dijual sebanyak 434 pieces per bulan dengan 1 CS saja itu bisa. Karena 1 CS saya itu 17-18 pieces setiap hari itu mudah. Terus salah satunya yang akan JL diberikan, nah ini yang mungkin di hari Selasa besok ya, 14 April 2020, nanti akan saya kemungkinan akan saya launching. Karena ini sebetulnya jadi reseller ini nggak boleh sebetulnya sama Mas Rahmat, cuma karena saya sendiri ya oke lah, terus pengen berbagi dan sebagainya, profitnya juga masih oke, biaya iklannya oke, nanti saya jelentrehkan semuanya, dashboardnya saya juga buka-bukaan semuanya, itu akan di reseller JLD nanti yang akan launching insya Allah Selasa 14 April. Jadi tunggu ya tanggal mainnya. Contekannya sebetulnya fashion anak ya, mungkin teman-teman yang di sini sudah pada curhat saya, Japri ke WA saya, mungkin contekannya udah pada tahu. Mungkin kalau niche lain saya sampaikan ya, nanti dicatat aja. Jadi kalau niche lainnya untuk yang slimming ya, itu kayak teh gitu, jadi kalau misalnya teh pelangsing itu dibuat, karena saya menghindari kapsul ya, untuk saat-saat ini kan kapsul agak rentan ya, karena kan teman-teman mungkin dari sisi produksinya dan sebagainya itu agak rentan, dan kemungkinan besar kapsul itu harganya lebih mahal daripada teh. Jadi ini dicatat aja ya, nggak saya tulis gitu, teman-teman catat. Jadi teh untuk langsing, terus minuman serbuk untuk beauty, atau sabun, karena sabun itu HPP-nya bisa 25.000.
dijual dengan 75.000 sampai 100.000 masih oke banget. Terus kalau untuk herbal, saya rekomendasikan untuk yang menurunkan demam. Nah, menurunkan demam itu kan kalau di saya, produk saya itu Lumbricare itu loh, cacing itu loh. Nah, itu kan menurunkan demam kan cepet banget ya. Menurunkan demam cepet banget, dan itu herbal memang. Herbal yang memang banyak dicari sih untuk menurunkan demam. Nah, itu menurunkan demam. Terus yang kedua adalah tentang ini tentang madu anak. Jadi ini nafsu makan. Nah, terkait dengan nafsu makan anak. Nah, ini masih bagus. Saya masih jualan juga. Jadi lumayan lah, masih profit. Dan ini kalau madu-madu anak itu biasanya HBP-nya masih di bawah jauh 40.000. Itu masih bisa. Dan jadi teman-teman yang saya sampaikan ini bisa dicatat dan dicari sendiri ya produknya. Nggak akan saya sediakan juga. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen saya sediakan atau dan sebagainya, bisa japri saya nanti apa sih produknya dan sebagainya, bisa saya kemukakan atau saya rekomendasikan produk si A, si B, dan si C dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya online shop yang solid, apa yang perlu disiapkan? Ya SOP CS advertiser, SOP ya standar operasional prosedur CS-nya seperti apa, advertiser dan staff lainnya. Ini wajib. Terus KPI setiap karyawan, detail kerjaan tiap orang. Terus ketiga, 4, 5, 6 bisa ya. Penilaian kinerja, terus ada evaluasinya tiap minggu, laporan pagi dan sore. Nah, ini ada solusinya teman-teman jika mereka itu cuma laporan doang tanpa ada perbaikan tiap hari. Jadi bulan Desember dulu itu ketika saya nggak punya leader, hanya ada CS, itu mereka hanya laporan doang. Iya sih, mereka itu laporan pagi dan sore, akan tetapi tidak ada perbaikan. Jadi tiap harinya itu nggak nambah itu loh. Jadi wah ini ngeluh leads-nya kok ini, leads-nya dan sebagainya loh. Jadi ketika mereka ngeluh leads nggak bagus, itu kan masih masalah mental ya, karena leads yang datang itu kan kita nggak bisa menentukan. Oke lah, dulu kita bisa menentukan potensial target itu di mana, penghasilannya berapa, itu kan dulu kita ngawang-ngawang itu bisa gitu. Oh ini kira-kira yang akan datang dengan narrow audience. Tetapi itu sekarang sepertinya leads yang ya mereka harus sudah siap gitu. CS-nya sudah harus siap, makanya satu leader untuk 9 CS tadi. Terus yang terakhir adalah SOP briefing tiap 2 hari sekali dengan rank 1. Maksudnya rank 1 itu leader ya. Kalau di saya kan sudah supervisor. Jadi sudah leader. Kenapa sih kok 6 poin ini harus diterapkan? Karena memang di Strobi sendiri nggak bisa saya terapkan, susah saya terapkannya karena memang saya belum punya partner yang sistem banget. Nah, sistem ini sebetulnya sudah diterapkan oleh Mas Agus sendiri di pabriknya. 2016. Dari 2016 dia di Amanah Garment itu sudah punya sistem. Jadi tim dia itu memang bukan teknis oriented tapi tim oriented. Nah, ketika bergabung dengan saya, mereka wajib. Jadi 6 poin ini nggak bisa nggak diterapkan. Jadi wajib diterapkan kalau teman-teman itu punya tim. Nah, ini terus bagaimana sih penerapannya di Jogja Lantai 2 dan kemungkinan di bisnis Anda? Nah, nanti penerapannya bisa saya bantu atau nanti akan sama Mas Rahmat di webinar berikutnya yang itu memang membahas detail masalah produk teman-teman, kita evaluasi, kita punya strateginya, terus diterapkan ke teman-teman. Nah, nanti akan ada satu sesi khusus ya dengan You Online itu yang akan membahas benar-benar langsung diterapkan ke bisnisnya teman-teman. Terus yang terakhir adalah ini materi tambahan ya, karena saya tadi pagi ya, kemarin status ya tentang CTR ya. CTR yang bisa tinggi akhir-akhir ini, jadi saya mau melakukan pengamatan dari campaign-campaign yang sudah saya lakukan itu sekitar tanggal 27 ke atas, 27 Maret ya sampai awal April ini itu CTR-nya itu tinggi, lonjak. Jadi yang biasanya 1,05 jadi 2, jadi yang biasanya 1,5 jadi
3. Yang tadinya 3 itu bisa jadi 6, 7. Sekarang yang biasanya slimming ya, karena slimming itu kan gampang banget ya. Slimming beauty itu kan ngojok-ngojoki orang untuk memakai itu kan gampang banget. Jadi kalau misalnya dengan trik-trik copywriting atau ads copy-nya yang biasa saya lakukan itu kebiasaannya CTR link ya. Ini CTR link ya, bukan CTR all ya. Kalau CTR all mungkin 47% mungkin bisa. Tapi kalau CTR link itu paling 12%, 13, 20% itu udah bagus banget. Nggak usah ditinggikan, soalnya apa? Akun iklan Anda bisa jadi amin. malah kebanet sama Facebook nanti. Jadi memang yang saya rekomendasikan hanya 1,5% CTR link ya. CTR link itu 1,5% itu udah bagus banget, sudah bisa closing bertubi-tubi. Tapi kalau mau CTR link yang paling bagus itu 6%. 6% itu udah merem lah, teman-teman bisa tidur gitu. Wah, udah tinggal CS-nya aja yang bagus. Nah, terus sekarang ini hubungannya itu dengan impresi. Jadi jangkauan berbanding lurus dengan impresi. Ketika impresi teman-teman itu berbanding lurus, misal jangkauannya itu 1000, impresinya itu 2000, misalkan rumusnya kan 2 kali lipat, karena kan impresi kan mereka scrolling ya. Nah, ini impresi dihitung sebagai jumlah berapa kali contoh iklan yang ditayangkan. Nah, ini penjelasan ini saya kopas dari Facebook ini, cara berpikirnya gini teman-teman. Kalau impresi itu adalah ketika teman-teman scrolling iklan ya, kena iklan misalnya, iklan itu kan ada nomor berapa di timeline-nya teman-teman, ada di nomor 2 kan, nomor 2, nomor 7, nomor 13, itu kan banyak toh iklannya. Nah, misalnya iklan 1, iklan A, iklan di Jogja Lantai 2. Nah, iklan Jogja Lantai 2 itu nomor 2. Ketika nomor 2 apa sih itu, langsung dia scrolling, itu dianggapnya 1 kali jangkauan, 1 kali impresi. Ketika teman-teman itu scrolling, kok kayak tadi saya pengen scroll ke nomor 2 tadi apa ya ininya, dia scroll kembali ke atas, impresinya itu dapat 2 kali. Jadi sebanyak bisa 2 kali. Kalau misalnya teman-teman misal karena sinyal terus hilang, terus dia hidup lagi, kena iklan kita lagi, berarti itu impresinya 3 kali. Ketika dia ngeklik read more ya kok, reach. Ketika dia ngeklik read more, dia ngeklik link, itu ngeklik lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ketika perbandingannya itu 1:2, jangkauan 1, impresi 2, itu sudah kita pastikan CTR-mu itu akan tinggi. CTR-nya akan tinggi. Karena kan impresi itu kan dia ngekliknya banyak. Ada ngeklik read more, ada ngeklik tombol, ada ngeklik foto, ada ngeklik headline dan sebagainya, itu share dan sebagainya, share, like, dan dia komen, itu sudah dihitung impresi. Berbeda dengan jangkauan. Jangkauan itu adalah jumlah orang yang melihat iklan Anda. Jadi ketika kamu ngeklik, ketika kamu ngeklik foto dan sebagainya, itu ya dianggap jangkauan, 1 jangkauan gitu. Sedikitnya 1 kali. Jadi jangkauan berbeda itu nanti ketika ada iklan yang lainnya ataupun orang yang lainnya akan dihitung 2 dan sebagainya. Nah, perbedaan impresi dan reach itu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, di masa krisis ini malah orang-orang mengakses akun Facebook sama IG itu lumayan kenceng. Jadi kan mereka gabut toh. Mau ngapain sih kalau nggak killing time. Nah, ini memang waktunya benar-benar ya, kalau saya sih sangat bagus ya, sangat bagus untuk menayangkan iklan. Makanya teman-teman nggak terlalu mengherankan karena CTR-nya itu bisa melonjak memang. Terus yang terakhir, udah sekian. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Mas Rik sebagai moderator.